Assalamualaikum Bunda. Di video kali ini saya mau mereview oven dari Kirin dengan tipe KBO 200RA. Oven ini tuh low watt ya Bun, jadi wattnya rendah, jadi aman untuk Bunda yang mungkin di rumah pakai listriknya 900 seperti saya. Ini fitur-fiturnya juga udah lengkap dan harganya tuh nggak terlalu mahal. Nah, ini fitur-fiturnya nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Ini kenampakan kardusnya atau kemasan dari ovennya ya Bun, seperti ini. Ini belum saya buka. Nah, ini di sini tertulis tipenya yaitu KBO 200RA. Seperti yang saya bilang tadi, ini ovennya itu low watt. Jadi untuk tungku api atas itu 300, api bawah 300, untuk maksimalnya 600 dan sudah ada interior lampnya. Nah, ini untuk fiturnya ini saya jelaskan. Yang pertama yaitu dia itu terbuat dari stainless steel untuk bodinya, jadi lebih kuat dan tahan lama. Kemudian fitur yang kedua yaitu dia sudah memiliki interior lamp. Jadi lampunya itu akan menyala secara otomatis ketika timernya itu dinyalakan. Jadi akan mempermudah kita buat melihat kondisi masakan kita. Terus fitur yang ketiga yaitu temperatur control. Itu temperaturnya dapat diatur sampai suhu maksimum 250 derajat Celcius. Kemudian dia juga punya selection control, yaitu kita bisa pakai mau pakai pemanas atas atau bawah aja atau dua-duanya. Dan yang terakhir itu ada timer control, itu dapat diatur jangka waktunya kita memasak itu maksimum sampai 60 menit. Nah, untuk special fiturnya itu yang pertama yaitu yang tadi saya sebutkan yaitu interior lamp. Kemudian yang kedua yaitu terdiri dari dua elemen pemanas bagian atas dan bawah. Kemudian ada fitur low wattnya. Dan oven ini tuh memiliki fungsi multi griller, jadi bisa untuk memanggang ikan, ayam, roti seri, steak, cookies, kue dan lain-lain. Kemudian dia punya automatic thermocouple yang berfungsi untuk mengatur stabilitas suhu panas oven saat digunakan. Oven ini juga udah SNI ya Bun. Lalu untuk spesifikasi detailnya ini saya bacakan, yaitu yang pertama modelnya atau tipenya itu KBO 200RA. Kemudian voltasenya 220 volt, daya listriknya 600 watt maksimal, lalu daya lampunya 15 watt, kapasitasnya itu 20 liter, jadi lumayan besar. Lalu untuk berat bersihnya itu 5,9 kg, berat kotornya 6,2 kg. Lalu untuk fungsi timernya ini sampai 60 menit. Untuk beratnya tadi maksudnya berat ovennya ya Bun. Lalu untuk besar ovennya itu sekitar 49 x 37 cm. Nah, ini kita buka ovennya, ini masih baru jadi belum pernah saya buka. Sambil kita akan cek kelengkapan di dalamnya itu apa aja.
Nah, ini sudah kita keluarkan produknya dari dalam kardus. Ini tadinya dilapisi busa gitu ya Bun, untuk ovennya jadi aman. Kemudian ini ada yang dibungkus kardus tebal, itu kelengkapan dari ovennya. Ini kita bakal buka dan kita cek satu persatu itu fungsinya apa aja, nanti sekalian saya jelaskan. Nah, ini yang pertama kita dapat buat alasnya, buat alas di dalam ovennya. Lalu ini buat ngangkat yang rotisserie-nya. Ini buat penjepit untuk mengangkat juga. Nanti untuk fungsinya saya jelaskan detail satu persatu ya Bun. Ini untuk ayam, untuk memanggang ayam. Lalu ini yang di dalam plastik ini ada kayak jepitan gitu untuk biar ayamnya nggak geser-geser. Nanti saya tunjukkan cara memasangnya juga. Lalu ini kita dapat juga baki panggangan. Nah, ini unit ovennya, ini kita buka plastiknya, kenampakannya seperti ini. Selain kelengkapan yang tadi dan unit oven ini, kita juga dapat beberapa buku. Nah, ini buku-bukunya. Kita lihat apa aja. Yang pertama yaitu ada kartu garansi. Nah, itu disimpan ya Bun, buat kalau misalnya terjadi sesuatu jadi bisa untuk klaim garansinya. Nah, ini di sebelah sini ada kayak service centernya gitu. Di setiap kota udah ada alamatnya. Terus di sini ada syarat-syarat garansinya. Kemudian yang kedua kita juga dapat buku petunjuk pemakaian. Ini buat dibaca sebelum kita pakai ovennya. Jadi di situ udah dijelasin lengkap banget gimana caranya buat menggunakan oven untuk pertama kali, gimana untuk membersihkannya, dan apa aja yang dilarang. Semuanya udah lengkap di dalam buku itu, nanti bisa dibaca. Nah, ini kita buka unit ovennya, kita buka ovennya. Ini di dalam kita masih dapat kelengkapan lagi, yaitu kita dapat tray-nya atau kawat untuk memanggangnya. Dan juga yang kotak ini adalah untuk memanggang ikan. Nah, ini sekarang saya jelaskan untuk fungsi tombol-tombolnya. Ini saya deketin biar kelihatan ya Bun, itunya tulisan dan gambar-gambarnya biar terlihat jelas. Yang paling atas itu tombol untuk mengatur temperatur suhu. Ini sampai 250 derajat. Kemudian untuk yang tombol yang kedua itu untuk mengatur mau pakai fungsi pemanas apakah yang ini mau yang atas aja, yang ini yang bawah aja, atau mau atas bawah. Kemudian yang ini nggak kelihatan,
jadi saya deketin dulu. Nah, ini yang keempat, ini fungsi pemanasnya yang keempat ini untuk kalau kita manggang ayam pakai rotisserie dengan api atas, api bawah, atau api atas bawah. Kemudian yang paling bawah ini adalah tombol pengatur waktunya. Jadi ketika pengatur waktunya kita putar ke kanan, nanti mau berapa, 10 menit, 20 menit, sampai maksimal itu 60 menit, itu nanti lampu indikator yang di dalam itu akan langsung nyala. Nah, ketika dia udah selesai, nanti lampu indikatornya mati dan ada bunyi untuk peringatannya. Kemudian ini saya jelaskan untuk bagian dalam ovennya. Itu seperti ini. Nah, di atas ini ada fungsi pemanasnya, atau yang mau mau pemanas atas aja atau bawah aja. Nah, ini besi-besinya. Kemudian itu di dalam ada lampu indikator. Itu akan menyala otomatis ketika waktu dinyalakan yang tadi saya bilang tadi. Nah, yang ini itu untuk menggantungkan rotisserie-nya. Jadi kalau kita mau panggang ayam, ikan yang berputar otomatis itu kita masukin di lubang itu, gitu Bun. Nah, ini yang kelengkapan pertama yang tadi kita dapat. Ini tuh alas buat dalam ovennya. Ini kita taruh di bawah seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kita panggang kue atau kita panggang cookies, kalau ada remah-remahan itu jatuhnya ke baki itu. Jadi nggak langsung mengotori ovennya gitu. Jadi kita lebih mudah untuk membersihkannya. Kemudian yang kedua, ini kita dapat ini rak panggangan. Itu nanti untuk, maaf ya Bun, itu anak saya teriak-teriak main. Ini rak panggangannya untuk kalau kita naruh loyang. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini kita dapat baki panggangan bawaan dari ovennya juga. Nah, ini untuk kawat panggangannya itu bisa kita jadiin satu sama baki panggangannya ya Bun. Jadi baki panggangannya itu kita taruh di bawahnya seperti ini, cuman ditumpukin aja gitu. Ini fungsinya itu kalau misalnya kita manggang sesuatu yang kira-kira airnya menetes, kayak misalnya ikan atau ayam gitu, baki panggangannya itu bisa nampung airnya gitu. Jadi airnya nggak ke ovennya, jadi aman gitu Bun. Ini selanjutnya saya mau tunjukin cara buat pakai penjepitnya yang buat ngambil itu kita pasang kawat panggangannya. Nah, ini jepitannya itu ngambilnya kayak gini, jadi aman dan dia nggak gampang jatuh. Jadi tangan kita nggak panas gitu Bun. Atau kalau misalnya takut mau pakai penjepitnya, bisa pakai sarung tangan, itu juga nggak apa-apa. Lalu ini untuk yang kita pakai buat fungsi rotisserie-nya, ini buat kita tusukin ke ayam. Besinya ini kita tusukin ke ayam, lalu ini kita pasang penjepit di sisi kanan dan kirinya. Ini fungsinya biar ayamnya itu nggak melorot atau nggak ke kanan kiri gitu Bun, jadi kencang di tengah. Nah, ini kita sesuaikan nanti sama besar ayamnya seberapa, kita jepit lalu kita kencengin pakai ini, ada kayak kunciannya gitu. Nah, ini bisa dimajuin, dimundurin, terserah Bunda, sesuai dengan besar ayamnya seperti itu. Lalu ini yang satunya juga kita pasang sama seperti yang tadi untuk
biar ayamnya nggak ke kanan kiri, nggak melorot. Nah ini kita pasangnya nanti kayak gini posisinya. Ini yang sebelah kanan yang panjang itu nanti kita masukin, ada lubang di sana. Lalu yang ini, yang pendek ini kita kayak cantolin gitu bun. Ini saya bakal tunjukin cara pasangnya. Kita deketin dulu kameranya. Nah ini itu kan kelihatan ya bun, di dalam ada kayak lubang, itu kita masukin. Lalu yang satunya kita tumpangin ke atasnya, kita taruh gitu, kita taruh di atasnya. Nah ini selama proses memasak itu nanti dia akan berputar-putar gitu bun, secara otomatis. Jangan lupa nanti dinyalainnya untuk fungsi rotisserie-nya ya bun, yang tombol yang tengah itu jangan lupa dipilih. Lalu ini cara ngambilnya, ini ada alat buat ngambilnya, itu caranya kayak gini. Jadi yang kiri diangkat, lalu yang kanan ditarik kayak gitu. Nah selanjutnya ini yang buat fish grillernya atau yang buat manggang ikan. Ini cara pakainya itu ada di dalam, ada petunjuknya gitu bun. Nah ini kita bukanya itu kita jepit kayak gini, lalu kita angkat. Nah seperti ini. Ini tutupnya jadi bisa dicopot gitu. Ini saya tunjukin petunjuknya dulu ya bun. Jadi ini tuh terdiri dari dua objek, maksudnya ada tutup dan ada badannya yang buat tempat ikannya itu. Lalu ini cara bukanya seperti yang saya tunjukkan tadi, itu dijepit dulu baru dibuka seperti itu. Nah di sini ada lengkap cara penggunaannya, nanti bisa dibaca ya bun. Nah ini tutup pemanggangnya itu yang ini. Kemudian ini panggangannya yang nanti buat tempat ikannya. Atau mau manggang ayam di dalam situ juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau ayamnya utuh sih enaknya pakai yang tadi, yang tongkat tadi, yang kayak tongkat tadi. Nah ini tombolnya itu nanti dipilih yang antara 3 ini, mau yang rotisserie atas aja atau yang rotisserie bawah aja apinya, atau rotisserie api atas bawah. Lalu ini ikannya kita masukin di tempat ini, kemudian kita tutup seperti ini, kita jepit kayak tadi. Kita sesuaikan mau tingginya seberapa tergantung besar ikannya kan nanti. Seperti ini. Nah, kita sesuaikan ini. Ini kan ada besi-besi yang buat pengaitnya, nanti disesuaikan aja sama besar ikannya. Setelah itu ini kita masukin ke lubang yang sama yang tadi. Yang sebelah kanan itu kita masukin ke lubang. Itu kelihatan ya bun, itu ada lubangnya. Lalu yang sebelah kiri kita taruh, ada kayak tempat buat naruhnya. Nah ini juga berputar sampai selesai waktu memasak. Jangan lupa nanti fungsi rotisserie-nya nanti diaktifkan ya bun. Lalu ini buat ngambilnya ini hampir sama kayak yang tadi ya, sama sih kayak yang kita ngambil yang ayam tadi, pakai alatnya yang ini. Lalu kita taruh di bawah besinya. Kemudian yang sebelah kiri kita angkat dulu. Nah kita angkat seperti ini. Lalu yang sebelah kanan kita tarik pelan-pelan. Nah seperti ini. Jadi nanti aman, nggak panas di tangan. Nah jadi ini penampakan ovennya yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Semoga udah jelas dan lengkap ya bun penjelasan dari saya. Kalau saya sih recommended untuk punya oven ini karena harganya terjangkau dan juga sudah lengkap fitur-fiturnya. Sekian review dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.